Tidak istilahnya diambil sisi positifnya, ini kalau saya terima juga baik kok kan gitu. Kalau nggak saya, kalau dijalani toh juga baik, misalkan nggak terjadi juga akan bermanfaat kan ngono toh. Nek zaman saiki tidak menggunakan frekuensi itu untuk merasakan getaran-getaran kan, getaran-getaran kan kita menggunakan frekuensi, ya kan. Tingkat frekuensi itu yang namanya kepekaan indera kita kan menggunakan frekuensi itu tadi. Nah itu kita bisa merasakan itu. Tapi zaman sekarang wong nek rong ngerti ketok moto iki rong percaya lah, nek wis ketok moto lagi percaya ning percayane iki wis ora siap posisine kan gitu. Kondisi posisi sudah tidak siap ya toh. Aku gak percayane nek wis ngerti sudah tahu ada di depan mata, tapi kondisi di depan mata itu kita posisinya belum siap apa-apa. Coba bayangkan gimana itu terjadi kalau terjadi. Nah, justru gunanya kita mengolah spiritual, mengolah intelektual itu biar kita bisa merasakan vibrasi alam semesta, karena kita bagian terkecil dari alam semesta itu juga. Nah, kalau kita bisa memahami frekuensi dari vibrasi getaran vibrasi alam semesta ini, kita lebih bisa memahami sesuatu yang reflektivitas dari dalam diri kita agar bisa memahami kondisi alam semesta kan ngono. Tapi sekarang kan udah nggak dipakai budaya seperti itu kan ngono, hanya orang-orang tertentu tok kan. Dulu mayoritas seluruh kita gitu semua ya. Itu makanya zaman saya ini orang ketok moto gitu orang percaya kan gitu kan. Betul Mas, saya akan minta tanggapan pandangan Mas Dino terkait dengan ini Mas, virus yang barunya loh Mas, Omikron ini loh Mas. Kalau kita melihat di media sosial, media massa tiap hari itu kan seolah-olah virus itu jumlah korban itu semakin, ya itu namanya perang dunia ya itu Mas, perang biologi kan. Sekarang banyak yang sekolah-sekolah itu melakukan pembelajaran secara daring dari rumah, ya kan. Padahal kemarin dari pemerintah sendiri sudah memberikan lampu hijau lah kalau untuk sekolah itu full time pembelajaran tatap muka. Sekarang balik lagi ke semula daring. Nah itu bagaimana Mas? Apakah memang itu ada kesengajaan dari dunia luar? Itu konspirasi Mas, konspirasi menurut saya. Lah kayak komputer wae apa diupdate kan gitu loh. Masuk virus update kan nggak jauh beda dengan HP kan. Terus ini Mas, terkait dengan virus, kalau kita kaitkan dengan perubahan peradaban zaman baru, apakah ini merupakan salah satu dari faktor penyebab nanti akan timbulnya peradaban baru? Ya itu karena perang dunia ya itu ya, perang halus. Jadi perang biologis. Kita akan berusaha dikendalikan oleh negara lain. Gitu. Dan kita harus jalan satu-satunya itu tadi Mas. Kita lebih ada pendekatan dengan alam. Wis toh, ada virus apapun, kalau kita sudah bisa mencapai tingkat kesadaran yang tinggi dan pencapaian namanya kedekatan alam yang bagus, wis toh aman gitu. Betul Mas ya. Sekarang dulu kita alam itu lebih menyelamatkan orang yang bisa selaras dengan dirinya. Iya, sekarang gini aja loh Mas, kalau kita tarik sejarah leluhur kita zaman dahulu, karena seringnya bertemu bahkan menyatu dengan alam, kadang sakit aja kan nggak pernah. Iya. Sakit aja obatnya pakai daun. Dulu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Itu kan bukti nyata bahwa pentingnya kita menyatu dengan alam, seperti itu ya Mas. Nah itu kan ya dulu itu serba alami, sekarang sudah diracuni dengan bahan kimia. Akhirnya apa? Kondisi fisik manusia zaman sekarang terkontaminasi oleh zat kimia yang akhirnya apa?
melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang sekarang jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang karena terkontaminasi oleh hal yang sifatnya kimia. Di samping itu karena pengaruh keadaan duniawi, ilusi-ilusi keduniawian ini yang akhirnya mempengaruhi pola pikir manusia. Akhirnya ingin berharap, ingin itu. Karena apa? Dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadinya. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan. Menyakitkan itu nek kita ada di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan. Akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu. Dan kita, kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saiki keadilan ini kan. Banyak orang susah sana. Yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya diindak-indak. Sing sugih saya sugih, sing melarat saya rekoso. Mesake kan itu. Nah, itu yang sifatnya hedonisme. Karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme. Akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme, iya kan? Akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme itu tadi kita melakukan pembelian, ya kan? Meningkatkan gaya hidup, ya kan? Bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita. Hidup kita di mata manusia, tapi bukan di mata Tuhan, kan ngono to. Gitu, teman. Saiki orang melihatnya kan ingin diangkat derajatnya di mata manusia. Tapi alangkah tipisnya ketika ingin diangkat derajatnya di mata Tuhan. Nah, kan? Kita takut menderita di hadapan manusia, tapi tidak takut menderita di hadapan Tuhan. Nah, ya toh? Mas, kita kembali ke konsep perubahan peradaban baru. Secara tidak langsung, kalau kita sudah mencapai atau bahkan sudah sampai di zaman peradaban baru, secara otomatis kan bangkitnya ajaran Budi kan. Nah ya itu ya. Kalau kita sudah mencerminkan level-level tadi, Budi, ajaran Jawa kan juga bangkit kembali. Mungkinkah nanti kalau sudah kita hidup di zaman peradaban baru yang dipakai untuk bahasa sehari-hari, bahkan bahasa nasional, karena ajaran Jawa dianggap lebih mulia, itu kita pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa pasti ya, pasti. Nanti Mas, penyesuaian kalau itu masalah bahasa. Dan pernah dulu saya bilang di dalam peradaban baru itu ada perubahan. Satu adalah pedomannya, ya kan? Pedomannya Trisula Weda. Jadi sudah tidak memakai Pancasila. Besok loh ini. Karena apa? Besok di peradaban baru itu sudah tidak sifatnya sudah universal. Tidak disekat-sekat yang sifatnya bangsa-bangsa. Karena selama terciptanya sifat bangsa-bangsa ini akan timbul yang namanya kompetisi, ya kan? Saling berebut kejayaan, ya kan? Nilai kan? Berkompetisi terus itu yang akhirnya timbul bangsa itu akhirnya apa? Tidak tercipta kedamaian, akhir perang. Perangnya perang bukan perang tapi perang secara ekonomi, ya kan? Ingin menjadi adidaya kan ngono. Nah, jadi sifatnya sudah tidak bangsa-bangsa gitu. Jadi satu untuk semua. Gitu. Nah, makanya di dalam sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, Nusantara nanti bukan hanya untuk Indonesia. Jadi besok itu Persatuan Indonesia sudah ditiadakan. Itu dijadikan satu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau
Pancasila itu sebenarnya diambil dari satu, Hamemayu Hayuning Bawono, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Hamemayu Hayuning Sasomo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hamemayu Hayuning Bangsa, persatuan Indonesia. Permusyaratan perwakilan ki mau Hamemayu Hayuning keluarga. Keluarga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Hamemayu Hayuning diri. Keadilan di dalam diri seluruh kan berarti setiap, ya kan? Setiap pribadi berarti Hamemayu Hayuning diri. Nah, dikarenakan peradaban baru ini sifatnya universal, global, satu untuk semuanya, ya namanya Nuswantoro. Nuso itu kan artinya wilayah, ya. Toro yang sifatnya luas, jadi sifatnya global universal. Jadi Nuswantoro itu buat untuk semuanya kan, menurut Mas. Nah, sudah tidak memakai Persatuan Indonesia karena juga namanya sudah nggak Indonesia lagi, gantinya Nuswantoro. Persatuan Nuswantoro kan bagus, ya kan. Berarti gini Mas, tidak menutup kemungkinan bahwa agama-agama itu nanti akan jadi satu. Bentar, saya selesaikan ini dulu. Jadi limo kan ponco, ponco sulo kan trisuluan. Dasar panca ki limo, sulo ki dasar, ya kan. Kalau di bahasa Indonesia kan Pancasila. Nah, nanti diganti ponco apa trisulo, ya kan. Tiga sulo itu dasar, tiga dasar. Karena sifat dasar ini cipta rasa kabeh Brahma Wisnu Siwa IQ SQ EQ, yaitu penciptaan, pemelihara, pelebur. Itu tiga konsep yang sifatnya ketuhanan, tiga sifat yang trimurti, tiga sebenarnya tunggal terbentuk dalam tiga sifat. Nah, yang sebenarnya adalah tunggal, itu yang namanya Trisula Wedo. Nah, yang sila keempat itu kan permusyawaratan itu sudah dijadikan satu dengan sifatnya Hamemayu Hayuning keluarga. Berarti kan sudah dijadikan satu di sila kedua, yaitu Hamemayu Hayuning Sasomo. Kan sama aja kan gitu loh. Persatuan Indonesia sudah sifatnya global lagi, dijadikan satu Hamemayu Hayuning Bawono, sifatnya bumi, ya gitu kan. Berarti nanti cuma tiga ya. Jadi Hamemayu Hayuning Bawono, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning diri. Ya, Hamemayu diri itu berlaku untuk setiap pribadi. Kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh berarti setiap pribadi manusia. Ya, jadi sudah hanya menjadi tiga, yang namanya Trisula Wedo. Ya. Wido itu yang sifatnya memberikan ajaran yang sifatnya mendasar tentang ilmu ketuhanan atau ilmu alam kesemestaan. Nah, terus gini Mas, untuk tata negaraan bagaimana nanti? Ya? Untuk ketatanegaraan sama tata pemerintahan kalau kita sudah masuk ke zaman perubahan baru itu bagaimana? Berubah total. Berarti nggak ada sistem presiden. Jadi nanti personilnya sudah ganti semua. Lah orang murka kan pembersihan angkara murka. Lah mayoritas pelaku yang bergerak di atas sekarang gimana? Berarti nanti akan ada yaitu yang menerusnya satrio pinilih ki mau Mas. Gitu. Sing penerus sih satrio ki mau. Jadi nanti alam yang menentukan Mas ya. Nah, justru orang yang tidak berkecimpung di dunia kepemerintahan, dan itu kembali pada sistem kerajaan, bukan kerajaan, sistem kerajaan.